pagi hari ini, pada saat ini kita bisa kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan kita di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan yang baru dalam diri kita, dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Saat ini firman Tuhan menegaskan kita bahwa kita harus seia sekata saling mengasihi. Di situ firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Nah, di situ bahwa dikatakan, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, dan saling mengasihi, dan mempunyai kerendahan hati. Itulah firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dan ke-9, menegaskan kita sebagai orang Kristen mempunyai karakter, mempunyai sifat yang rendah hati, mempunyai sifat yang saling mengasihi, dan kita harus satu tujuan, yaitu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Satu tujuan untuk supaya kita boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang yang belum mendengar kebenaran firman Tuhan, yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan kita, bahwa memberitakan kabar gembira, memberitakan Tuhan Yesus itu, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang. Saat ini kita yang sudah mengaminkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, coba kita lihat di ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, janganlah engkau membalas caci maki dengan caci maki. Nah, inilah membuat kita sebagai orang Kristen tampil berbeda, mempunyai sifat yang berbeda dari semua orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Sebab di sini jelas dikatakan bahwa kalau kita mengikuti sifat kedagingan kita, sifat manusia kita percaya bahwa kalau orang mencaci maki kita, pasti namanya kita manusia itu pasti rasanya ingin mencaci maki kembali. Tapi di sini ayat firman Tuhan mengatakan, janganlah engkau membalas caci maki dengan caci maki. Tapi di sini dikatakan, berkatilah mereka. Amin. Doakanlah mereka. Nah, apakah bisa kita mendoakan, kita memberkati orang yang sudah mencaci maki kita, yang sudah menjelek-jelekan kita? Nah, disinilah poinnya bagi kita orang Kristen, bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahwa kita itu dituntut harus tampil beda, mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda dari semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Di mana firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan kita membalas cacian itu dengan kembali mencaci maki orang. Tapi kita dituntut untuk mendoakan mereka, menjadi berkat bagi mereka. Yang arti makanya di ayat yang ke-8 tadi mengatakan, saling mengasihilah kamu. Ini sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang firman Tuhan ini memang tertuju kepada yang seiman. Tapi kita sebagai orang Kristen yang dewasa, kasih itu adalah kita berikan kepada semua orang. Kita harus saling mengasihi sesama manusia. Jadi kalau kita mempunyai kasih, dan kasih itu kita hanya tunjukkan kepada orang-orang yang beriman, yang sama, yang sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Tapi ada satu hal yang luar biasa, yaitu kita bisa mengasihi orang yang mungkin membenci kita, yang sudah mencaci maki kita, yang melakukan kejahatan terhadap kita. Tapi kita harus bisa mengasihi mereka, kita boleh mendoakan mereka, kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Amin. Jadi mari kita orang Kristen satu suara, satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan, satu tujuan untuk menyebarluaskan kebenaran firman Tuhan supaya semua orang boleh diselamatkan. Dan di sini juga menuntut kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai sifat kedewasaan iman. Amin. Kedewasaan iman yang berarti kita harus sudah mengerti bahwa iman kita ini hanya kepada Tuhan, dan apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan, dan kita memberikan kasih kita. Kalau iman orang Kristen yang sudah dikatakan iman yang sudah teguh di dalam Tuhan, bahkan orang-orang Kristen yang sudah dewasa di dalam iman mereka akan mengasihi bukan hanya sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya kepada sesama orang-orang Kristen saja, tetapi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ia adalah orang-orang yang bisa mengasihi orang yang membenci dia, bisa mengasihi musuhnya. Bahkan di situ dikatakan boleh menjadi berkat bagi mereka. Mereka mencaci maki kita, mereka melakukan kejahatan terhadap kita, tapi firman Tuhan saat ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus membalas semua perbuatan orang terhadap kita dengan perbuatan yang baik, mendoakan mereka,
mengampuni mereka dan tidak membalas apa yang mereka lakukan terhadap kita seperti apa yang mereka lakukan terhadap kita. Tapi kita doakan mereka supaya mereka boleh mendapatkan kesempatan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Mari orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita satu suara bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda dari orang-orang dunia. Amin. Sebab orang-orang dunia saat dicaci maki balasannya, tetapi kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita dicaci maki, kita mendoakan mereka. Bukan berarti kita bodoh bertindak seperti itu, tapi kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengaminkan setiap kebenaran firman Tuhan, kita dituntut untuk selalu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin dunia menganggap kita sepele, mungkin dunia menganggap kita bodoh, masa dicaci maki malah mendoakan. Tapi kita itu melakukan hal itu bukan kita lakukan untuk dipuji oleh manusia, tapi kita melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan kita itu semuanya kita lakukan untuk kebenaran firman Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menunjukkan karakter Kristus dalam diri kita orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang menegaskan kita satu tujuan di dalam Tuhan, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa baru, bahkan menyelamatkan semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan mari kita saling mengasihi sesama kita yang beriman, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi mari juga kita dituntut di ayat firman Tuhan pada saat ini, di kebenaran firman Tuhan pada saat ini, untuk membalas kejahatan dengan satu perbuatan yang baik yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu melalui doa kita, bahkan melalui pengampunan. Kita mengampuni mereka, itulah suatu perbuatan yang luar biasa. Saat mereka berbuat jahat, kita harus mengampuni mereka, maka itulah suatu karakter Kristus yang luar biasa. Sebab kita lihat bahwa banyak orang yang berbuat jahat terhadap Yesus Kristus pada saat dia pelayanan di bumi selama 33 tahun dan 3 tahun waktu pelayanannya yang luar biasa. Di situ penderitaan dirasakan oleh Yesus, tapi dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi teladan hidup kita orang Kristen adalah Yesus Kristus yang telah nyata memberikan teladan bahwa melakukan segala sesuatu janganlah minta dilihat oleh manusia, tapi lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, hanya ini kebenaran Tuhan, kiranya boleh memberkati kita semua. Shalom, haleluya.